Tidak sampai 1, 2, 3 detik, tik, jatuh ke tanah. Ada yang lebih cepat daripada tetesan darahnya. Wa inna dama la yaqa' minallah bimakan qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darahnya menetes ke tanah, ampunan Allah sudah sampai kepada orang yang berkorban. Selama ini kita minta ampun kepada Allah, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Selesai sholat, Tuan Imam tadi mengajak kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus. Tapi yang paling bagus adalah cara beristighfar, meneteskan darah sebelum darahnya jatuh ke tanah. Kita sudah dapat ampunan Allah. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu rezeki sehingga nanti bisa berkurban insyaallah. Amin. Fatibu biha nafsan, sucikan, bersihkan diri kamu dari dosa-dosa dengan berkurban. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah absen berkurban walau sekalipun. Dia tiap tahun kurban. Adik-adik yang masih muda, mudah-mudahan bisa berkurban tiap tahun insyaallah. Doakan supaya Ustadz Somad, anak cucu keturunannya, dan kita semua bisa berkurban tiap tahun insyaallah. Amin. Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, duitnya banyak, mampu, walam yudha'i, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nabi marah, Nabi ngancam, siapa yang punya duit gak mau berkurban, jangan datang kemari. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman itu berarti hukumnya wajib, maka kurban itu hukumnya wajib menurut hadis ini. Mana hadis dalil lain? Nabi tidak pernah meninggalkan kurban. Maka karena Nabi tidak pernah meninggalkan kurban, setiap tahun berkurban terus, maka begitu hukumnya wajib karena muwazabah. Muwazabah artinya terus menerus, tidak pernah ditinggalkan. Sesuatu yang dilakukan Nabi terus menerus tidak ditinggalkan, maka hukumnya wajib. Hukum berkurban itu wajib. Lawan daripada wajib adalah haram. Orang yang tidak berkurban berarti berdosa. Maka berkurban hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Baru agak lapang dada sedikit. Oh, mazhab Hanafi ternyata. Makanya kalau dengar ceramah Ustaz Somad jangan sampai koma, sampai akhir, sampai ujung. Yang tadi jantungnya udah mau meletup, wajib Hanafi. Aduh, agak lapang sedikit. Mazhab Syafi'i Pak Ustaz, sunat muakkad. Alhamdulillah. Mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad. Loh, nabinya kan satu Pak Ustaz ya, nabinya satu. Kok bisa hukumnya berbeda? Karena ulama berijtihad berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu mazhab Syafi'i itu kok bisa sunat muakkad? Ya hadis juga dalilnya. Mana hadisnya? Salasatun hunna alayya faraidu. Ada 3 perkara bagi saya wajib, walakum tatawwu'un, tapi bagi kamu tidak wajib, hanya sunat saja. Itu namanya sunat muakkad. Masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sunat. Masuk masjid, sholat sunat qabliyah subuh, sunat muakkad. Masuk masjid, sholat subuh, wajib. Yang paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat saja. Sholat sunat pun tidak sama. Ada yang sholat sunat tidak muakkad, tidak terlalu ditekankan. Tapi ada sholat sunat yang muakkad, diantaranya qabliyah subuh, jangan sampai tinggal. Tadi Ustaz Somad kami lihat masuk masjid terlambat. Iya. Tadi Ustaz Somad sholat sunat 2 rakaat. Betul. Sholat sunat apa tadi itu? Saya sholat sunat tahiyatul masjid. Loh, berarti Ustaz Somad tidak qobliyah subuh. Saya sudah qobliyah subuh di hotel.
Kenapa Ustaz sholat sunat qobliyah subuhnya di hotel? Saya khawatir dalam beberapa kali kejadian sampai masjid langsung sholat subuh, ketinggalan qobliyah subuh. Maka saya tadi langsung qobliyah subuh di hotel, supaya kalau sampai ke masjid, kalau udah ada tanda-tanda sudah mau sholat, bisa langsung sholat. Ternyata ada kesempatan sholat sunat 2 rakaat. Karena sudah qobliyah subuh, saya tahiyatul masjid saja. Kalau misalnya terlambat masuk masjid, jamnya tertulis 2, loh kok mudah sekali foto saya. Siapa yang mengedit ini? Kalau masuk masjid, waktunya tinggal 2 menit. Kebetulan jamnya ada pakai jam iqamat 2 menit. Tik, tik, tik 2 menit. Apakah tahiyatul masjid atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Kalau Ustaz Somad nanya, jamaah nggak usah stres, nggak usah pusing, jangan dijawab. Karena kalau saya nanya, itu saya jawab sendiri. Ketika kita masuk masjid, waktu tinggal 2 menit, apakah kita tahiyatul masjid atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Kenapa? Karena kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah subuh. Tapi kalau qobliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Jangan besok pas mau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya nanya, abang nggak ke masjid? Nyantai aja, tunggu aja kira-kira 2 menit lagi mau iqamah. Loh kok nyantai? Ya kata Ustaz Somad kan, ini salah, saya nanti disalahkan orang. Yang paling bagus datang ke masjid sebelum azan, tahiyatul masjid, duduk zikir, baca Quran, iktikaf. Setelah azan, sholat sunat qabliyah. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, Allahus Asmaul Husna itu As-Somad. Sedangkan ini adalah Abdus Somad, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdus Somad. Lalu kemudian pahala qobliyah subuh, rakaatul fajri qobliyah subuh, nama lainnya salat sunat fajar. Salat sunat fajar dengan qobliyah subuh sama. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena saya khawatir takut ketinggalan, maka saya 2 rakaat di hotel supaya kalau sampai ke masjid langsung salat subuh tidak berkecil hati. Bapak Ibu yang tadi tidak qobliyah subuh, qobliyah subuhnya boleh diqadha kapan? Nanti selesai salat isyraq, salat qobliyah subuh diqadha. Kenapa? Karena Nabi mengqadha qobliyah subuh, mengganti, saking tidak mau tinggalnya qobliyah subuh. Itu namanya sunnah muakkad. Yang tadi ketinggalan qobliyah subuh, mudah-mudahan besok masih hidup sehingga bisa laksanakan qobliyah subuh. Yang qobliyah subuh tadi nanti bisa diganti setelah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan kurban tadi? Maka menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, 3 mazhab sunat muakkad, tapi mazhab Hanafi wajib. Yang negara mazhab Hanafi itu sekarang di mana aja Pak Ustaz? Turki, India, Pakistan, Bangladesh, sebagian Mesir. Makanya dulu waktu kami kuliah di Mesir, itu anak-anak yang dari Turki, dari India, dari Bangladesh nabung punya uang, wajib berkurban. Mereka berkurban semua wajib. Datang kita yang dari Indonesia, wajib menghabiskannya. Kami wajib, kata mereka, dari India, Pakistan. Kalian? Kami sunat muakkad, alhamdulillah. Nah, ini tentang masalah perbedaan pendapat. Kenapa Ustaz jelaskan di sini? Mana tahu nanti ada Ustaz yang berceramah, berkurban itu wajib, wajib. Ya nggak salah, karena kebetulan dia belajarnya di India. Pas ditelusuri kuliahnya, dia tamat dari mana? Rupanya dari Lucknow, India, dari Aligarh, India, dari Darun Nadwah, India, Nadwatul Ulama. Ini semua mazhab Hanafi. Sedangkan Ustaz Abdul Somad memakai mazhab Syafi'i. Kira-kira orang Nunukan ini mazhab apa ya?
Saya tadi diminta Pak Imam untuk maju jadi imam sholat subuh. Saya nggak tahu ini orang menunukan ini mazhabnya apa, maka saya pura-pura batuk untuk menjaga adab, jangan sampai salah adab. Maju Pak Imam. Oh, saya tahu imam kita mazhab Syafi'i. Dari mana Ustaz tahu imam mazhab Syafi'i? Dari dua tanda. Pertama dari bismillahnya. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mazhab Hanafi. Saudi Arabia itu Pak Ustaz, Saudi Arabia mazhab Hambali. Bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau Maroko, Ustaz kan kuliah di Maroko 2 tahun. Iya, Maroko mazhabnya Maliki, enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Hanafi dan Hambali, mazhab Maliki enggak pakai bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, ya, kemarin ada di kampung kami imam baru langsung qul huwallahu ahad. Itu mazhab apa Ustaz? Itu namanya mazhab grogi. Pertama kali maju jadi imam, lupa Al-Fatihah. Batal sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Siapa yang tidak baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Masya Allah, imam kita luar biasa bacaannya, hafalannya. Maka anak-anak bapak ibu datang bawa ke masjid Al-Mujahidin Nunukan, ajarkan tahfiz Quran, storkan hafalan Quran, perbaiki bacaan idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah. Jangan sampai ada anak Nunukan yang tidak bisa baca Quran. Siap bawa anak-anaknya untuk belajar Quran? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Nah, lalu kemudian disembelihlah hewan kurban. Yang paling bagus hewan kurbannya itu dibeli dari sejak tanggal 1 Zulhijjah, ditambatkan di dekat rumah seperti sunnah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih makan. Di Maroko itu dari mulai tanggal 1 Zulhijjah orang sudah mulai bawa kambing, ditambatkan di dekat rumah. Ada jual rumput kering. Jadi masyarakat banyak jual rumput kering di pasar-pasar untuk ngasih makan kambing. Selesai sholat Idul Adha pagi tanggal 10, pulang ke rumah. Beda Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri habis sholat subuh langsung makan lontong sayur 3 mangkok balas dendam, 30 hari nggak sarapan. Tapi Idul Adha habis sholat subuh nggak ada makan, nggak ada minum. Tetangga saya Pak Ustadz nggak makan nggak minum, tapi 3 batang. Jangan. Ini kita tahan hawa nafsu habis sholat subuh, tapi hukumnya sunat, bukan wajib. Ada juga saudara kita kalau dia nggak masuk 1 batang meninggal. Ini apa boleh buat? Maka ini wajib dia masuk 1 batang. Kalau tidak dia meninggal. Lalu kemudian habis sholat subuh bersiap-siap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Banyak. Biasanya di masjid-masjid kita dari mulai maghrib sampai subuh nggak berhenti takbir, semangat luar biasa. Pas kita ke masjid nggak ada orang. Kok ada? Rupanya flash disk. Jangan sampai flash disk. Nanti kita khawatir flash disknya masuk surga, orangnya masuk neraka. Maka latih anak-anak kita untuk bertakbir dari mulai maghrib petang malam tanggal 9 sore
sampai tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari takbir non-stop. Bukan hanya di rumah, bukan hanya di masjid, di mana-mana. Ibu-ibu yang sambil masak rendang, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Dicicip juga garamnya, jangan sampai nggak dikasih garam. Nah, ini kadang banyak orang bertakbir hanya di rumah saja. Bapak yang kebetulan mau silaturahim sama teman-teman, sama kawan-kawan, bawa motor takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas lampu merah jumpa sama kawan, agak kareba, La ilaha illallah. Madeceng. Nah, lalu kemudian setelah pulang dari sholat Idul Adha, ambil hewan kurban, arahkan ke arah kiblat, kepalanya ke sebelah kiri, kakinya ke sebelah kanan, Bismillah, Allahu Akbar. Pisaunya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Kalau dari atas ke bawah, darahnya naik ke atas. Makanya selalu ditutup pakai daun pisang, karena pisaunya yang dari atas ke bawah. Tapi kalau di bawah ke atas, dari bawah naik ke atas, nah itu darahnya turun ke bawah ke ujung pisau. Saya teori aja. Saya ini orang yang paling lembut hatinya, nggak pernah seumur hidup motong ayam. Nggak sampai hati saya melihat ayam itu mati. Saya ini suara aja menggelegar, tapi kalau masalah motong ayam pun saya nggak sampai hati. Jadi Ustaz tadi ceramah katanya motong teknisnya begini. Memang saya pernah motong karena saya ikut pelatihan bersama Juleha. Juleha itu perempuan Pak Ustaz, juru sembelih halal. Pelatihan, Ustaz Somad, Ustaz jangan cuma ceramah aja, motongnya gini Pak Ustaz, dari bawah naikkan ke atas Pak Ustaz. Oke, siap. Selesai sholat Idul Adha saya diajak motong, Ustaz siap motong. Tentu kita malu bilang nggak siap kan? Kita Ustaz siap saya bilang. Tapi dalam hati saya, ya Allah mati lagi sekali. Oh, tapi karena kamera sudah menyala, oke Ustaz, 1, 2, 3, siap potong, siap saya bilang, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada videonya, cari di YouTube, cari Ustaz Somad motong kurban, ada, masih ada insyaallah. Motong kurban. Wal awwal wal akhir, itulah yang pertama dan terakhir. Hanya untuk konten aja. Setelah itu saya tidak berani. Maka bapak yang punya keberanian memotong, segera buat pelatihan, hubungi sahabat-sahabat saya dari juru sembelih halal, maka mereka akan mengajarkan cara potong yang baik. Bagi yang sudah ikut pelatihan, alhamdulillah. Untuk pertama, ke batang pisang aja dulu. Batang pisang. Jangan langsung ke sapi, takutnya sapinya nggak mati, bapak pingsan. Ada orang punya keberanian luar biasa, tapi nggak punya ilmu. Potong, begitu selesai dipotong, dibuka talinya, sapinya tegak lagi. Kenapa? Rupanya yang putus baru urat makan, urat napasnya belum putus. Itu menyiksa binatang. Begitu dibuka talinya, sapinya berdiri. Langsung dipanggil Ustadz minta ruqyah. Katanya sapinya diganggu jin. Kata jin, kami nggak pernah ganggu sapi, katanya. Maka urat napas sama urat makan mesti putus dua-duanya, ditarik dengan pisau. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, pisaunya mesti tajam. Kalau bapak nanti ke Pekanbaru, singgah ke rumah saya, itu banyak sekali golok-golok di atas itu, lebih 20 biji golok, dan tidak pernah dipakai. Untuk apa? Mempersiapkan kalau ada maling masuk. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tujuannya karena banyak jamaah yang mengasih, mereka tahu saya suka golok, dikasihnya hadiah. Cara mengetes tajamnya, ambil kertas. Kalau dia sudah tajam seperti pisau silet, maka itu tajam. Jangan seperti tahun-tahun lalu viral video motong kambing, sapi pakai pisau dapur, nggak putus-putus, menyiksa binatang. Menyasah-asah pisaunya jangan di depan mata kambing.
Ada seorang sahabat Nabi mengasah pisau di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kamu membuat kambing ini mau mati berkali-kali? Jangan asah pisau di depan mata kambing sapi. Pucat kambing itu enggak. Agama Islam ini agama yang rahmatan lil kambing. Kambing tidak boleh ditakuti, sapi tidak boleh ditakuti. Kalau kambing, sapi saja tidak boleh diteror, apalagi suami. Jangan sampai nanti diambil golok kurban. Bang, ini golok kurban, awas. Wal yu'idda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih zabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Sekali tarik, putus dua urat, habis darahnya keluar. Karena di darah itulah segala bakteri, penyakit. Sekarang banyak binatang yang tidak disembelih dengan baik, binatang yang mati karena tersedak. Diambil air keran, diputar, dimasukkan selang ke mulutnya, akhirnya binatang, sapi, kerbau, lembu, kambing mati tersedak. Kenapa mereka melakukan itu? Supaya dagingnya berat, supaya di dalam daging itu ada darah, ada air. Maka zolim, aniaya, haram. Wahai pedagang daging, rumah potong, jangan kalian lakukan. Makan duit haram, ittaqu zulma, jangan zolim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sekarang ada lagi alat namanya, tulisannya stunning, macam pistol tapi nggak ada pelurunya, dia hanya besi di ujung. Itu kalau ditembakkan ke kening sapi, pup, kena otak kecilnya, sapi langsung tumbang, langsung mati. Kalau skalanya di atas 7, dia ada skalanya 7, 8, 8, 9 kena otak mati. Boleh dipakai menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia hanya stunning yang skala 7. Kalau 7 itu dia tak sampai mati, hanya sekedar bodoh aja. Sapi yang dari Australia yang tidak pernah diikat, yang